Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mingwit. Oke, masih tetap di my channel Agus Wahyu Widodo, tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun untuk mengikuti video saya lebih lanjut, silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, terima kasih menjawab pertanyaan dari Om Doni Wilantara. Nah, ini yang 1 bulan yang lalu, ini bertepatan tanggal berapa kurang tahu ya, 1 bulan yang lalu. Terima kasih Om Doni Wilantara yang dalam pertanyaannya yaitu apakah anakan perlu dipisah dengan bapaknya ketika indukannya melahirkan ya. Jadi anak sama indukan jadi satu, bapaknya dipisahkan. Nah, ini sebetulnya kalau untuk marmut itu tidak perlu kita berlebihan menyikapinya ya, karena marmut termasuk hewan berkoloni ya, jadi tanpa dipisah pun tidak menjadi masalah. Oke, untuk itu kita balas komentar dari Om Doni ya. Oke, kita balas. Oke, baik, kita balas ya, dan terima kasih Om Doni pertanyaannya. Kita jawab lewat blog di sini ya. Untuk anakan indukan yang sudah melahirkan ya, ini sebetulnya tidak perlu kita memisahkan dengan pejantannya, karena marmut itu termasuk hewan berkoloni yang mempunyai kasih sayang yang tinggi, berbeda dengan kelinci yang tentunya harus kita pisahkan dengan pejantannya, karena bagaimanapun kalau kelinci memang harus kita pisahkan, karena kalau tidak dipisahkan dari pejantannya, anakannya bisa dimakan induknya sendiri ya. Makanya terkadang sifat kekanibalannya itu masih ada. Apapun hewan, tidak hanya marmut, tidak hanya kelinci, tidak hanya kucing, atau apapun ular sekalipun yang berpisah, kalau rasa kanibalnya tinggi, mereka bisa memakan anakannya sendiri ya. Jadi kalau untuk marmut tergantung melihat dari kebutuhan juga. Kalau pejantannya 1, induknya 10, saya rasa tidak perlu, karena di kandang Fadilah Farm sendiri ya, pernah saya terjun di kandang, sebetulnya tidak perlu dipisahkan ya, tidak menjadi masalah ya. Cuma tergantung dari kualitas keturunan induknya itu sendiri ya. Dimana-mana namanya marmut itu berternak tidak perlu dipisah. Yang terpenting adalah 1, tempatnya luas, kebersihan terjaga, makanannya terperhatikan, kesehatan juga terawat. Jadi semua itu tergantung dari perlakuan kita ya. Kalau di alam liar itu tidak perlu dipisah, karena ini di kandang namanya marmut itu tidak perlu. Berbeda memang dengan kelinci atau kambing ataupun kerbau ataupun sapi, itu memang harus dipisah ya, kecuali kucing. Kalau kucing itu naluri keibuannya itu sangat tinggi ya. Harimau juga seperti itu ya, sama, termasuk marmut pun juga keibuannya itu tinggi. Jadi kita sendiri yang betul-betul bisa menyikapi keadaan itu ya. Dan terima kasih Om Doni Wilantara yang alamatnya kurang begitu jelas, namun di sini kita jawab ya. Anakan yang apakah dari pertanyaannya ya, apakah anakan perlu dipisah ketika melahirkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang harus kita jawab ya. Anak kita sendiri yang sudah pernah terjun di kandang, makanya kita
bisa menjelaskan makna dan lain sebagainya. Nah, makanya kita di studio seperti ini mengolah seperti video-video kita ini ya, seperti yang sudah saudara lihat di komputer kita ya. Ini video, ini studio sederhana saya ya, walaupun bukan milik pribadi secara umum, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan fasilitas kita untuk sementara. Belajar tidak harus berdekatan ya, namanya belajar tidak harus dekat, tapi belajar juga bisa melalui jarak jauh seperti ini, melalui video vlog ataupun yang lain ya. Jadi semua tergantung dari bagaimana kita memahami ya. Oke. Dan terima kasih Om Doni Wilantara. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang marmut atau bagaimanapun bisa ditanyakan ke kita ya. Jadi sebetulnya namanya penjelasan itu tidak harus panjang lebar, yang terpenting yaitu singkat, jelas, bisa diterima oleh semua kalangan dan lain sebagainya. Terkadang ada yang merasa sok pintar menjatuhkan, memang itu tidak perlu. Semua itu tidak perlu perdebatan. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik, bukan untuk saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan itu egois ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau bisa dihindari, karena bagaimanapun kita hidup tidak bisa sendiri, kita hidup juga masih tergantung dan butuh sama yang lain ya. Jadi kalau bisa kita menjaga sikap ya, jadi sikap kita itu yang betul-betul bisa membuat senang orang lain daripada kita membuat susah orang lain. Jadi kalaupun kita berbaik sangka dengan orang lain, akhirnya apa? Kita bisa istilahnya sedikit banyak kita tahu ya, siapa kita, bagaimana kita, dan apa kita itu nanti akan tahu ya. Jadi dan saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang ada di kolom komentar, sampai akhirnya kita bisa mengembangkan channel kita ini sampai ke ya pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris pun kita jawab, tetapi setidaknya kita ya sebisanya ya, karena kita tempatnya di Jawa, jadi kita perlu banyak belajar dan banyak belajar ya. Jadi untuk channel-channel berikutnya kalau memang ada pertanyaan, saya akan mengembangkan melalui vlog-vlog seperti ini ya, tidak perlu ke kandang ya. Ini cukup penjelasan, karena kita bagaimanapun sudah sering menemui kasus-kasus di kandang, makanya kita bisa menjelaskan ya. Orang bisa menjelaskan, biasanya orang itu sudah bisa ke kandang ya. Kalau orang setiap hari ke kandang, orang itu tahu jadi bagaimana yang terbaik, bagaimana solusinya, bagaimana kita bertindak, kapan saat yang tepat untuk menangani sesuatu. Itu sebetulnya sudah terjun kita bagaimana kita ke kandang. Jadi seperti dokter, tidak hanya dalam catatan saja, tidak hanya bisa bicara, tetapi dokter sendiri pernah menangani beberapa kasus. Jadi betul-betul pasien yang datang ataupun yang baru dengan penyakit yang mungkin pasien belum pernah diduga, makanya dokter langsung tahu, bisa tahu resepnya dan pasien itu sembuh ya. Kenapa seperti itu? Karena seringkali dokter itu mempunyai kebiasaan ya, mempunyai kebiasaan menangani orang sehingga betul-betul tertangani, kurang lebihnya seperti itu. Dan terima kasih, mungkin beberapa banyak pengalaman atau mungkin yang sering saya ke kandang saya bagikan di sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan akhirul kalam, saya Agus Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung, pamit undur diri dulu dari hadapan Anda, dan silahkan ikuti video saya selanjutnya. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.